Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai bab 8 mempertimbangkan pengendalian internal. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Ananda Claudia Putri, lalu berikutnya ada Regita Julia Putri, ada Safira Cahyaning Afra, berikutnya ada Zafira Azhara Oktavia, Meisa Adea Zahra, dan juga Cynthia Aprilia Pramesti. Tujuan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang manajemen dengan keyakinan memadai agar entitas mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur sering disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas. Keandalan pelaporan keuangan entitas, manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan bagi investor, debitur, kreditur, dan pihak-pihak lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum dan profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan yang ditetapkan oleh IAI dan IFRS. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan. Efektivitas dan efisiensi operasi entitas, pengendalian dalam suatu entitas akan mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber secara optimal untuk mencapai tujuan entitas. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan-peraturan, entitas-entitas publik, non-publik, dan juga organisasi nirlaba berkewajiban untuk menaati banyak undang-undang dan peraturan-peraturan. Manajemen merancang sistem pengendalian internal itu untuk mencapai ketiga tujuan di atas dalam pengauditan atas laporan keuangan dan audit atas pengendalian internal. Auditor fokus pada reliabilitas laporan keuangan dan pengendalian atas operasi serta kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang dapat secara material mempengaruhi laporan keuangan. Tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor atas pengendalian internal. Manajemen dan auditor memiliki tanggung jawab berbeda atas pengendalian internal. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara pengendalian internal entitas. Berbeda dengan auditor yang berkewajiban untuk memahami dan melakukan pengujian pengendalian internal untuk pelaporan keuangan. Tanggung jawab manajemen untuk menetapkan pengendalian internal. Nah, di sini ada manajemen harus menetapkan dan memelihara pengendalian internal entitas. Konsep ini sejalan dengan persyaratan bahwa manajemen berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh IAI dan IFRS. Ada dua konsep yang melandasi rancangan dan penerapan pengendalian internal oleh manajemen, yaitu yang pertama ada keyakinan memadai, dan yang kedua ada keterbatasan inherent. Berikutnya keyakinan memadai. Entitas harus mengembangkan pengendalian internal yang memberi keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Konsep keyakinan memadai tidak memberi jaminan pasti bahwa kesalahan penyajian material akan bisa dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal. Berikutnya ada keterbatasan inherent. Pengendalian internal tidak akan pernah efektif sepenuhnya meskipun telah dirancang dan ditetapkan dengan sungguh-sungguh. Meskipun manajemen dapat merancang sistem yang ideal, namun efektivitasnya tergantung pada kompetensi dan kejujuran orang-orang yang menggunakannya. Oke, jadi ada tanggung jawab auditor untuk memahami pengendalian internal. Mengingat betapa pentingnya pemahaman auditor untuk pengendalian internal, maka hal ini dituangkan dalam butir tersendiri dalam standar auditing. Suatu pemahaman atas pengendalian internal membantu auditor dalam mengidentifikasi tipe-tipe kesalahan penyajian yang potensial dan faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kesalahan penyajian material, serta dalam merancang sifat, saat, dan luas prosedur audit lebih lanjut. Di sini terdiri dari lingkungan pengendalian, proses penilaian resiko entitas, lalu juga ada sistem informasi
yang relevan dengan laporan keuangan, termasuk proses bisnis yang terkait dan komunikasi. Berikut juga ada aktivitas pengendalian serta pemantauan terhadap pengendalian. Pembagian tersebut belum tentu mencerminkan bagaimana suatu entitas merancang, mengimplementasikan, dan memelihara pengendalian internal atau bagaimana entitas mengklasifikasikan komponen tertentu. Auditor dapat menggunakan terminologi atau kerangka yang berbeda untuk menjelaskan berbagai aspek pengendalian internal dan pengaruhnya terhadap audit daripada yang digunakan dalam standar audit selama seluruh komponen yang dijelaskan dalam standar audit tercakup. Sifat karakteristik umum pengendalian internal, hal pertama yang harus dipahami auditor adalah tujuan pengendalian internal. Sebagaimana telah ditunjukkan dalam definisi pengendalian internal di atas, pengendalian internal dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara untuk merespons resiko bisnis yang teridentifikasi yang mengancam pencapaian tujuan entitas yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan entitas, efektivitas dan efisiensi operasi entitas, dan juga kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara melalui berbagai cara yang bergantung pada ukuran dan kompleksitas entitas. Entitas yang lebih kecil dapat menggunakan cara yang kurang terstruktur serta proses dan prosedur yang lebih sederhana untuk mencapai tujuan mereka. Pengendalian yang relevan dengan audit. Terdapat hubungan langsung tujuan entitas dengan pengendalian yang diimplementasikan oleh entitas untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan tersebut. Tujuan entitas termasuk pengendalian internal entitas berkaitan dengan pelaporan keuangan. Namun demikian, auditor jangan melupakan pengendalian yang berpengaruh terhadap informasi manajemen internal, seperti misalnya anggaran budget dan laporan kinerja internal. Jenis informasi semacam ini seringkali merupakan informasi yang digunakan manajemen untuk menjalankan bisnisnya dan bisa menjadi sumber bukti penting yang membantu auditor dalam memutuskan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar. Apabila pengendalian atas laporan internal tidak memadai, maka nilai laporan sebagai bukti menjadi kurang. Terdapat hubungan langsung tujuan entitas dengan pengendalian yang diimplementasikan oleh entitas untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan tersebut. Tujuan entitas termasuk pengendalian internal entitas berkaitan dengan pelaporan keuangan, operasi, dan juga kepatuhan. Namun, tidak semua tujuan dan pengendalian tersebut relevan dengan penilaian resiko auditor. Faktor-faktor yang relevan dengan pertimbangan auditor tentang apakah suatu pengendalian baik secara individu maupun bersama dengan pengendalian lain adalah relevan dengan audit dapat mencakup sebagai berikut. Yang pertama ada materialitas, berikutnya ada signifikansi, resiko yang terkait, berikutnya ada ukuran entitas, lalu ada sifat bisnis entitas, keberagaman operasi entitas, ketentuan hukum yang berlaku, kondisi dan komponen pengendalian internal yang berlaku, serta sifat dan kompleksitas sistem. Sifat dan luas pemahaman atas pengendalian relevan, pemerolehan suatu pemahaman tentang pengendalian suatu entitas tidak cukup untuk menguji efektivitas operasi pengendalian tersebut, kecuali terdapat beberapa otomatisasi yang menyediakan operasi pengendalian yang konsisten. Sebagai contoh, pemerolehan bukti audit tentang pengimplementasikan suatu pengendalian manual pada suatu waktu tidak menyediakan bukti audit tentang efektivitas operasi pengendalian pada waktu yang lain selama periode audit. Namun, karena konsistensi bawaan dari pengolahan teknologi informasi, pelaksanaan prosedur audit untuk menentukan apakah suatu pengendalian terotomatisasi telah diimplementasikan dapat berfungsi sebagai suatu pengujian terhadap operasi pengendalian tersebut tergantung dari penilaian dan pengujian auditor atas pengendalian tersebut. Seperti yang dilakukan terhadap perubahan program, pengujian terhadap efektivitas operasi pengendalian akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain bab ini.
Berikutnya ada komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal adalah butir keempat yang harus dipahami auditor. Mengingat banyak dan luasnya materi yang harus dipahami, maka hal ini akan dijelaskan dalam subbab tersendiri di bawah ini. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mencakup fungsi tata kelola dan manajemen serta sikap, kesadaran, dan tindakan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen atas pengendalian internal entitas dan pentingnya pengendalian tersebut dalam entitas. Lingkungan pengendalian menetapkan arah organisasi yang mempengaruhi kesadaran pengendalian personil organisasi tersebut. Esensi dari suatu organisasi pengendalian yang efektif terletak pada perilaku manajemennya. Apabila manajemen puncak yakin bahwa pengendalian merupakan hal yang penting, maka yang lainnya dalam organisasi akan merasakan komitmen tersebut dan akan menanggapi dengan kesungguhan untuk melaksanakan pengendalian yang ditetapkan. Apabila anggota organisasi berpendapat bahwa pengendalian tidak penting bagi manajemen puncak, maka hampir dapat dipastikan bahwa tujuan pengendalian tidak akan dapat dicapai. Next. Selanjutnya ada lingkungan pengendalian meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dan penegakan nilai integritas dan etika. Efektivitas pengendalian tidak dapat melebihi nilai integritas dan etika dari mereka yang menciptakan, mengelola, memantau, dan memantau pengendalian tersebut. Contohnya, tindakan manajemen untuk menghilangkan atau memitigasi insentif atau godaan yang dapat menyebabkan personal untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, ilegal, atau tidak etis. Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab individu. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen tentang tingkat kompetensi untuk tugas tertentu dan bagaimana hal tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan, keterampilan, dan pengetahuan. Yang ketiga ada partisipasi oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kesadaran pengendalian suatu entitas dipengaruhi secara signifikan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang keempat ada filosofi dan gaya operasi manajemen, yaitu melalui aktivitasnya harus memberi sinyal yang jelas tentang pentingnya pengendalian internal. Sebagai contoh, misalnya seberapa jauh manajemen mempertimbangkan risiko atau apakah manajemen tidak peduli dengan risiko. Apakah target penjualan dan laba tidak realistis, dan apakah karyawan didorong untuk secara agresif memenuhi target tersebut. Next. Yang kelima ada struktur organisasi, yaitu struktur organisasi entitas merumuskan garis pertanggungjawaban dan kewenangan. Dengan memahami struktur organisasi entitas, auditor akan dapat mempelajari manajemen dan elemen-elemen fungsional dari bisnis, serta melihat bagaimana pengendalian diterapkan. Yang keenam ada pemberian wewenang dan tanggung jawab. Pemberian wewenang dan tanggung jawab dapat mencakup kebijakan yang berkaitan dengan praktik bisnis yang tepat, pengetahuan dan pengalaman personal kunci, dan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas. Yang terakhir ada kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Aspek terpenting dari pengendalian internal adalah manusia. Jika karyawan kompeten dan bisa dipercaya, pengendalian lain bisa diabaikan dan laporan keuangan yang bisa dipercaya tetap bisa dihasilkan. Mengingat betapa pentingnya personel yang kompeten dan bisa dipercaya untuk terciptanya pengendalian efektif. Maka metode rekrutmen pegawai, penilaian, pelatihan, promosi, dan kompensasi menjadi bagian yang penting dalam pengendalian internal. Selanjutnya, beberapa unsur lingkungan pengendalian suatu entitas memiliki pengaruh persuasif terhadap penilaian risiko kesalahan penyajian material. Contohnya, kesadaran pengendalian entitas dipengaruhi secara signifikan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karena salah satu peran mereka adalah untuk mengimbangi tekanan terhadap manajemen sehubungan dengan pelaporan keuangan yang dapat timbul dari permintaan pasar atau skema remunerasi.
Oleh karena itu, efektivitas rancangan lingkungan pengendalian dalam hubungannya dengan partisipasi oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, independensi mereka dari manajemen dan kemampuan mereka untuk mengevaluasi tindakan manajemen. Yang kedua, ada tingkat pemahaman mereka atas transaksi bisnis entitas. Yang ketiga ada luas evaluasi mereka terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Lingkungan pengendalian tidak dengan sendirinya mencegah atau mengoreksi suatu kesalahan penyajian material. Namun, lingkungan pengendalian dapat mempengaruhi evaluasi auditor atas efektivitas pengendalian lain. Contohnya, pemantauan terhadap pengendalian dan operasi aktivitas pengendalian tertentu. Oleh karena itu, akan mempengaruhi penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material. Next. Yang kedua, ada proses penilaian risiko entitas. Penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah identifikasi dan analisis risiko yang dilakukan manajemen berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan entitas yang berlaku. Proses penilaian risiko entitas membentuk suatu basis bagi manajemen untuk menentukan bagaimana risiko dikelola jika proses tersebut sudah tepat sesuai dengan kondisinya, termasuk sifat, ukuran, dan kompleksitas entitas. Maka hal ini membantu auditor dalam mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material, ketepatan atas kesesuaian proses penilaian risiko entitas dengan kondisinya ditentukan oleh pertimbangan auditor. Untuk tujuan pelaporan keuangan, proses penilaian risiko entitas mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko bisnis yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan entitas yang berlaku, mengestimasi signifikansi risiko bisnis tersebut, menilai kemungkinan keterjadiannya, dan memutuskan tindakan untuk merespons dan mengelola risiko tersebut serta hasil proses penilaian risiko tersebut. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan yang andal mencakup peristiwa, transaksi, atau kondisi eksternal dan internal yang dapat terjadi dan mempengaruhi secara buruk kemampuan entitas untuk menginisiasi, mencatat, mengolah, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Manajemen dapat menginisiasi rencana, program, atau tindakan untuk merespon risiko tertentu, atau manajemen dapat memutuskan untuk menerima suatu risiko karena pertimbangan biaya atau pertimbangan lainnya. Risiko dapat timbul atau berubah karena kondisi-kondisi seperti berikut ini. Yang pertama ada perubahan dalam lingkungan operasi, personal baru, sistem informasi baru atau yang ditingkatkan, pertumbuhan yang pesat, teknologi baru, model produk atau aktivitas yang baru, restrukturisasi korporasi, ekspansi entitas di luar negeri, dan standar akuntansi baru. Next. Yang ketiga, ada sistem informasi termasuk proses bisnis yang terkait, pelaporan keuangan yang relevan, dan komunikasi. Suatu sistem informasi terdiri dari infrastruktur atau komponen fisik dan perangkat keras, perangkat lunak, orang, prosedur, dan data. Banyak sistem informasi menggunakan teknologi informasi secara ekstensif. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang mencakup sistem pelaporan keuangan, mencakup metode dan catatan yang pertama, mengidentifikasi dan mencatat seluruh transaksi yang valid. Yang kedua, ada mendeskripsi transaksi secara cukup terperinci dan tepat waktu untuk memungkinkan klasifikasi transaksi yang tepat untuk pelaporan keuangan. Yang ketiga, mengukur nilai transaksi dengan suatu cara yang memungkinkan pencatatan nilai moneter transaksi tersebut secara tepat dalam laporan keuangan. Yang keempat, ada menentukan periode terjadinya transaksi yang memungkinkan pencatatan transaksi tersebut dalam periode akuntansi yang tepat. Yang kelima, ada menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait secara tepat dalam laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa di next. Proses bisnis suatu entitas adalah aktivitas yang dirancang untuk pertama mengembangkan, membeli, memproduksi, menjual, dan mendistribusikan produk dan jasa
suatu entitas. Yang kedua, menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan ketiga, mencatat informasi termasuk informasi akuntansi dan pelaporan keuangan. Proses bisnis menghasilkan transaksi yang dicatat, diolah, dan dilaporkan oleh sistem informasi. Pemerolehan suatu pemahaman tentang proses bisnis entitas yang meliputi bagaimana transaksi diawali, membantu auditor dalam memperoleh suatu pemahaman tentang sistem informasi entitas yang relevan terhadap laporan keuangan dengan cara yang tepat sesuai dengan kondisi entitas. Komunikasi oleh entitas tentang peranan dan tanggung jawab pelaporan keuangan dan hal-hal signifikan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan mencakup penyediaan pemahaman, peranan dan tanggung jawab individu terkait dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Hal ini mencakup hal-hal seperti seberapa luas pemahaman personal tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan pekerjaan personel lain dan cara untuk melaporkan penyimpangan kepada tingkat tinggi yang tepat dalam entitas. Komunikasi dalam berupa manual kebijakan, manual akuntansi, dan pelaporan keuangan serta memordum komunikasi juga dapat dilakukan secara elektronis, lisan, dan melalui tindakan manajemen. Next. Yang keempat, aktivitas pengendali. Aktivitas pengendali adalah kebijakan dan prosedur lainnya tercakup dalam keempat komponen pengendali yang lain, yang membantu dalam memastikan bahwa tindakan yang diperlukan dilakukan untuk menghadapi resiko guna tercapainya tujuan entitas. Yang pertama adalah penelahan kinerja. Aktivitas pengendali ini mencakup penelahan dan analisis kinerja aktual dibandingkan dengan anggaran perkiraan dan kinerja periode, lalu menghubungkan serangkai data yang berbeda, data operasi dan data keuangan, satu sama lainnya bersama dengan analisis hubungan dan tindakan investigatif dan korektif, membandingkan data internal dengan sumber informasi eksternal, serta menelaah kinerja fungsional atau kinerja aktivitas. Next. Yang pengelolaan informasi, dua pengelompokan besar atas aktivitas pengendali sistem informasi adalah yang pertama, ada pengendalian aplikasi, yaitu pengendalian diterapkan atas pengelolaan aplikasi individu, dan kedua, pengendali teknologi informasi umum, yaitu pengendali berupa kebijakan prosedur berhubung dengan banyaknya aplikasi yang mendukung berfungsi pengendalian aplikasi secara efektif dengan membantu untuk menjamin beroperasinya sistem informasi secara tepat dan berkelanjutan. Yang kedua, ada pengendalian fisik. Pengendalian ini mencakup yang pertama, pengamanan yang memadai atas fisik aset seperti fasilitas yang aman atas akses terhadap aset dan catatan. Yang kedua, ada otoritas atas akses terhadap program komputer dan file data. Yang ketiga, ada perhitungan dan membandingkan dengan jumlah yang tercantum dan catatan pengendali secara periodik sebagai contoh pembandingan antara hasil perhitungan kas, surat berharga, dan persediaan dengan catatan akuntansi. Next. Yang keempat, ada pemisahan tugas. Pemberian tanggung jawaban kepada individu yang berada dalam pengotorisasian dalam percatatan transaksi serta menyimpan aset. Yang kelima itu ada pemantauan terhadap pengendali. Pemantauan pengendali adalah suatu proses untuk menilai aktivitas pelaksanaan pengendali internal. Kegiatan ini melibatkan penilaian efektivitas pengendali secara berkala dan tepat waktu, serta melakukan tindakan perbaikan, dan diperlukan tanggung jawab. Paling penting manajemen adalah menetapkan dan memelihara pengendalian internal secara berkelanjutan. Dan mendapatkan dan mendokumentasi pemahaman tentang pengendalian internal. Pada gambar 8 strip 2 di bawah ini melukiskan proses mendapatkan pemahaman tentang pengendalian internal dan penilaian resiko pengendalian dalam audit atas laporan keuangan dan penilaian tentang efektivitas pengendali dalam laporan keuangan. Di sini kita bisa lihat gambar 8 strip 2 proses mendapatkan pemahaman pengendali internal dan penilaian resiko. Tahap 1 itu mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman tentang rancangan dan
pengoperasian pengendali internal. Kalau tahap 2 itu menetapkan resiko pengendalian, tahap 3 merancang dan melaksanakan dan mengevaluasi pengujian pengendalian. Tahap keempat itu menetapkan resiko, deteksi, dirancang, dan pengujian substansi. Next. Dan mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Dokumentasi pengendalian internal yang dapat diselenggarakan manajemen adalah sumber utama untuk memperoleh auditor sebagai bagian prosedur penilaian risiko. Pengendalian auditor menggunakan prosedur untuk mendapatkan pemahaman yang meliputi pengumpulan bukti tentang rancangan pengendalian internal dan apakah rancangan tersebut telah diimplementasikan sebagai disebut dalam SA 315.13. Auditor biasanya menggunakan 4 jelaskan dalam bab yang lalu untuk tentang rancangan dan penerapan pengendalian, yaitu dokumentasi untuk keterangan dari personal entitas, mengobservasi bagaimana pengawasan entitas melaksanakan proses pengendalian dan melakukan ulang reference dengan cara menelusuri satu atau sejumlah transaksi melalui sistem akuntansi dari awal sampai akhir. Auditor biasanya menggunakan 3 jenis dokumen untuk mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman tentang rancangan pengendalian internal, yaitu naratif, bagan alir, dan daftar pertanyaan pengendalian internal. Karena manajemen lanjut. Nah, kalau naratif adalah deskriptif tertulis tentang pengendalian internal yang berperilaku atas entitas klien. Yang pertama ada sumber dari semua dokumentasi pelaporan dalam sistem. Yang kedua, semua pengolahan data yang dilakukan. Yang ketiga itu di disposisi setiap dokumentasi catatan dalam sistem. Yang keempat, indikasi pengendalian relevan dengan penilaian resiko pengendalian. Dan bagan alir atau flowchart adalah suatu diagram dari dokumen-dokumen klien dan urutan aliran dalam organisasi. Bagan alir memandai mencakup keempat karakteristik yang sama dengan naratif. Dibandingkan dengan naratif, bagan alir memiliki 2 keunggulan, yaitu mudah dibaca dan mudah direvisi untuk dimutakhirkan. Pada umumnya, bagan alir tidak digunakan bebarengan dengan naratif untuk sistem yang sama karena keduanya menerangkan tentang informasi yang sama. Next. Daftar pertanyaan pengendalian internal. Suatu daftar pertanyaan pengendalian internal menanyakan serangkai pertanyaan tentang pengendalian pada setiap bidang yang 380 auditing edisi diaudit sebagai cara untuk mengidentifikasikan defisien pengendalian internal. Daftar pernyataan kebanyakan bentuk jawab ya atau tidak, jawaban tidak. Mengidentifikasikan kelemahan dalam sistem ada 2 kelemahan daftar pernyataan, yaitu yang pertama tidak dapat memberi gambaran keseluruhan sistem dan kedua tidak dapat diterapkan pada bidang audit tertentu, terutama pada entitas kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penilaian implementasi pengendalian internal. Selain harus mendapatkan pemahaman tentang rancangan pengendalian internal, auditor juga harus mengevaluasi apakah rancangan pengendalian internal telah diterapkan. Dalam praktik, proses mendapatkan pemahaman rancangan dan penerapan seringkali dilakukan secara bersamaan. Prosedur penilaian risiko untuk memperoleh bukti audit tentang rancangan dan implementasi pengendalian yang relevan dapat mencakup SA 315.67, memutakhirkan dan mengevaluasi pengalaman masa lalu auditor dengan klien atau entitas. Kebanyakan audit dilakukan setiap tahun oleh kantor akuntan yang sama. Setelah audit tahun pertama, auditor memiliki banyak informasi dari tahun lalu tentang pengendalian internal klien. Informasi ini sangat berguna untuk menentukan apakah pengendalian yang pada tahun lalu tidak berjalan dengan efektif telah diperbaiki.
Lalu meminta keterangan dari personel entitas. Auditor harus mengajukan pertanyaan kepada manajemen, pengawas, dan staf agar menjelaskan tugas mereka. Pengajuan pertanyaan yang cermat kepada personel yang tepat akan membantu auditor dalam mengevaluasi apakah para pegawai memahami tugas mereka dan menjalankan apa yang diuraikan dalam dokumentasi pengendalian internal klien. Lalu menginspeksi dokumen dan laporan. Kelima komponen pengendalian internal mencakup pembuatan banyak dokumen dan catatan. Dengan memeriksa dokumen, catatan, dan file-file komputer yang telah digunakan, auditor dapat mengevaluasi apakah informasi yang diuraikan dalam bagian alir dan narasi telah diterapkan. Lalu mengamati penerapan pengendalian tertentu. Manakala auditor mengamati personel klien dalam menjalankan aktivitas akuntansi dan pengendalian normal, termasuk bagaimana mereka menyiapkan dokumen dan catatan, hal itu akan melengkapi pemahaman dan pengetahuan auditor tentang bagaimana pengendalian diterapkan. Dan menelusuri transaksi melalui sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan. Dalam mengikuti penelusuran jejak atau walkthrough suatu transaksi, auditor memilih satu atau beberapa dokumen dari suatu jenis transaksi dan menelusurinya sejak dari awal terjadinya transaksi sampai selesainya proses akuntansi. Pada setiap tahapan proses, auditor mengajukan pertanyaan, mengamati aktivitas, dan memeriksa dokumen dan catatan yang telah dikerjakan. Rekam jejak seperti ini menggabungkan dengan baik proses mengamati, mendokumentasikan, dan mengajukan pertanyaan untuk memastikan bahwa pengendalian yang dirancang manajemen telah dilaksanakan. Penilaian risiko pengendalian. Auditor mendapatkan pemahaman tentang rancangan dan penerapan pengendalian internal agar dapat melakukan penilaian awal risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian menyeluruh risiko kesalahan penyajian internal. Penyajian material. Sebagaimana dijelaskan pada bab 7, auditor menggunakan penilaian awal risiko pengendalian untuk merencanakan audit untuk setiap golongan transaksi yang material. Namun demikian, dalam hal tertentu, auditor menjumpai bahwa defisiensi pengendalian sangat signifikan sehingga laporan keuangan klien tidak dapat diaudit. Oleh karena itu, sebelum melakukan penilaian awal risiko pengendalian untuk setiap golongan transaksi yang material, auditor pertama-tama harus memutuskan apakah entitas bisa diaudit atau tidak. Menetapkan apakah laporan keuangan bisa diaudit atau tidak. Ada dua faktor yang mempengaruhi apakah laporan keuangan bisa diaudit atau tidak, atau auditabilitas, yaitu integritas manajemen dan kecukupan catatan akuntansi. Apabila integritas manajemen diragukan, kebanyakan auditor akan menolak untuk melakukan audit pada entitas dengan manajemen seperti itu. Catatan akuntansi adalah sumber utama bukti audit untuk sebagian besar tujuan audit. Apabila catatan akuntansi tidak memadai, bukti audit yang diperlukan biasanya tidak akan tersedia. Sebagai contoh, apabila klien tidak menyimpan duplikat faktur penjualan dan faktur dari pemasok atau faktur pembelian, maka auditor biasanya tidak dapat dilakukan. Apabila klien menerapkan teknologi informasi yang kompleks, banyak informasi transaksi hanya tersedia dalam bentuk elektronik tanpa menghasilkan jejak audit atau audit trail, dokumen, dan catatan yang terlihat kasat mata. Dalam situasi demikian, entitas masih dapat diaudit, asalkan auditor memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti yang berbentuk elektronik dan menugasi staf dengan keterampilan dan pengalaman TI yang memadai.
Next. Menetapkan risiko pengendalian dengan didukung oleh pemahaman yang diperoleh. Setelah mendapat pemahaman tentang pengendalian internal, auditor melakukan penilaian awal risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian menyeluruh risiko kesalahan penyajian material. Penilaian ini merupakan ukuran tentang ekspektasi auditor bahwa pengendalian internal akan dapat mencegah terjadinya kesalahan penyajian material atau mendeteksi dan membetulkannya jika hal itu terjadi. Kebanyakan auditor mengawali kegiatan ini dengan menetapkan pengendalian level entitas. Pada hakikatnya, pengendalian level entitas seperti kebanyakan elemen dalam lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan komponen pemantauan memiliki dampak yang luas pada kebanyakan transaksi, utama pada setiap siklus transaksi. Setelah auditor menentukan bahwa pengendalian level entitas telah dirancang dan dijalankan, selanjutnya auditor membuat penilaian awal untuk setiap tujuan audit transaksi bagi setiap transaksi utama dalam setiap siklus transaksi. Next. Menggunakan matriks risiko pengendalian untuk menetapkan risiko pengendalian. Banyak auditor menggunakan matriks risiko pengendalian untuk membantu dalam proses penilaian risiko pengendalian pada level transaksi. Hal ini dimaksud untuk memudahkan pengorganisasian penilaian risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit. Gambar 84 melukiskan penggunaan matriks risiko pengendalian untuk tujuan audit transaksi penjualan pada sebuah entitas. Gambar tersebut hanya melukiskan matriks risiko pengendalian untuk tujuan audit transaksi. Namun, dalam praktik auditor menggunakan format matriks risiko pengendalian yang sama untuk menetapkan risiko pengendalian bagi tujuan audit saldo dan penyajian serta pengungkapan. Di bawah ini akan diuraikan pembuatan matriks tersebut. Lalu mengidentifikasi tujuan audit. Langkah pertama dalam penilaian risiko pengendalian adalah mengidentifikasi tujuan audit untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan penyajian, serta pengungkapan yang akan ditetapkan risiko pengendaliannya. Hal ini dilakukan untuk golongan transaksi dengan menerapkan tujuan audit untuk transaksi tertentu seperti telah diterangkan di atas dalam bentuk yang umum. Untuk jenis-jenis transaksi utama dalam entitas yang bersangkutan, sebagai contoh, auditor menetapkan tujuan keberadaan untuk penjualan dan juga membuat penilaian terpisah untuk tujuan kelengkapan. Lalu, mengidentifikasi pengendalian yang ada. Langkah berikutnya, auditor menggunakan informasi yang telah dibahas pada bagian awal bab ini, yaitu pada tahap mendapatkan dan mendokumentasikan pengendalian internal untuk mengidentifikasi pengendalian tujuan audit transaksi. Yang satu mempercayai cara kontribusi dilakukan untuk auditor mencapai untuk melakukan hal ini adalah mengidentifikasi pengendalian yang memenuhi tujuan audit. Sebagai contoh, auditor bisa menggunakan pengetahuannya tentang sistem klien untuk mengidentifikasi pengendalian yang mungkin bisa mencegah kekeliruan atau kecurangan dalam tujuan audit keberadaan transaksi. Hal yang sama dapat dilakukan untuk semua tujuan audit lainnya. Hal yang juga bermanfaat bagi auditor adalah menggunakan kelima aktivitas pengendalian atau pengontorisasian yang tepat, penelaahan kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas sebagai pengingat-ingat. Auditor harus mengidentifikasi dan hanya memasukkan pengendalian yang diperkirakan memiliki
pengaruh yang besar dalam memenuhi tujuan audit transaksi. Hal ini sering disebut sebagai pengendalian kunci. Alasan mengapa hanya memasukkan pengendalian kunci adalah karena pengendalian-pengendalian tersebut telah memadai untuk mencapai tujuan audit transaksi dan demi efisiensi audit, sebagaimana disebut dalam SA 315.20, yaitu suatu audit tidak membutuhkan suatu pemahaman tentang seluruh aktivitas pengendalian yang terkait dengan setiap golongan transaksi signifikan, saldo akun, dan pengungkapan dalam laporan keuangan atau setiap asersi yang relevan dengannya. Mengaitkan pengendalian dengan tujuan audit yang bersangkutan. Setiap pengendalian memenuhi satu atau beberapa tujuan audit tertentu. Hal ini dapat dilihat pada gambar 84. Untuk tujuan audit transaksi, matriks digunakan untuk menunjukkan lebih tujuan bagaimana audit transaksi. Pengendalian dalam berkontribusi contoh ini untuk mencapai satu atau huruf seluruhnya. Jadi dicantumkan dibuat sebagai memenuhi untuk pada tujuan contoh setiap suatu audit pengiriman saldo tujuan yang dan matriks pengendaliannya tujuan risiko piutang kepada setiap pelanggan memenuhi 3 tujuan dalam entitas ini yang ditunjukkan dengan mencantumkan huruf P pada baris yang melukiskan pengendalian yang bersangkutan pada gambar 8.4 di bawah ini. Next. Berikut adalah gambar matriks risiko pengendalian penjualan. Next. Next. Mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi pengendalian, defisiensi signifikan, dan defisiensi material. Sebagaimana telah disebutkan di atas, auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan, dan B. Tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan untuk menyediakan suatu basis bagi perancangan dan pelaksanaan prosedur audit lanjutan atau SA 315.25 untuk tujuan SA 315.26 mengharuskan auditor untuk yaitu 1. Mengidentifikasi risiko sepanjang proses pemerolehan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian relevan yang berkaitan dengan risiko dan dengan mempertimbangkan golongan transaksi saldo akun dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Menilai dan mengidentifikasi risiko serta mengevaluasi apakah risiko tersebut berkaitan secara lebih pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan dan secara potensial mempengaruhi banyak asersi. Menghubungkan risiko yang diidentifikasi dengan apa yang bisa menjadi salah pada tingkat asersi dengan memperhitungkan pengendalian relevan yang hendak diuji oleh auditor. Lalu mempertimbangkan kemungkinan kesalahan penyajian termasuk kemungkinan kesalahan penyajian berganda dan apakah potensi kesalahan yang besar tersebut dapat mengakibatkan suatu kesalahan penyajian material. Dengan perkataan lain, auditor harus mengevaluasi apakah pengendalian kunci tidak terdapat dalam rancangan pengendalian internal untuk pelaporan keuangan sebagai bagian dari penilaian risiko pengendalian dan kemungkinan terjadinya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya ada defisiensi pengendalian. Terjadi apabila rancangan atau pengoperasian pengendalian tidak memungkinkan personil entitas untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan penyajian secara tepat waktu dalam kondisi normal pelaksanaan fungsi-fungsi. Yang kedua ada defisiensi signifikan. Terjadi apabila terdapat defisiensi pada satu atau lebih pengendalian yang kelemahannya tidak begitu besar bila dibandingkan dengan kelemahan material. Yang ketiga ada kelemahan material. Terjadi apabila terdapat suatu defisiensi signifikan atau sejumlah defisiensi signifikan yang mengakibatkan terbukanya kemungkinan bahwa pengendalian internal tidak akan dapat mencegah atau mendeteksi kesalahan penyajian material. Mengidentifikasi defisiensi signifikan, dan kelemahan material. Yang pertama, ada mengidentifikasi pengendalian yang ada, karena defisiensi dan kelemahan material adalah ketiadaan pengendalian yang memadai. Yang kedua, ada mengidentifikasi pengendalian kunci yang tidak ada. Daftar pertanyaan, pengendalian internal, bagan alir, dan naratif berguna untuk mengidentifikasi pengendalian mana yang tidak ada dan oleh karenanya memungkinkan kesalahan penyajian menjadi meningkat. Yang ketiga, ada mempertimbangkan kemungkinan kesalahan penyajian yang meningkat. Suatu pengendalian pengganti adalah sesuatu yang terdapat dalam sistem yang dapat menggantikan ketiadaan suatu pengendalian kunci. Yang keempat, menentukan apakah terdapat defisiensi signifikan atau kelemahan material. Yang kelima, menentukan kesalahan penyajian potensial yang bisa terjadi. Selanjutnya ada mengaitkan defisiensi signifikan dan kelemahan material dengan tujuan audit yang bersangkutan. Seperti halnya untuk pengendalian, setiap defisiensi signifikan atau kelemahan material dapat diterapkan pada satu atau lebih tujuan audit. Pada gambar 8.4, di atas, dimisalkan terdapat dua defisiensi signifikan dan masing-masing hanya dapat diterapkan pada satu tujuan audit transaksi. Berikut adalah gambar 8.4, matriks risiko pengendalian penjualan. Selanjutnya ada menetapkan risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang bersangkutan. Auditor menggunakan semua informasi yang telah dibahas untuk membuat keputusan tentang risiko pengendalian secara subjektif untuk setiap tujuan. Dalam hal ini, sekali lagi, matriks risiko pengendalian merupakan alat yang berguna untuk membuat penilaian. Dalam gambar 8.4, auditor menetapkan risiko pengendalian untuk setiap tujuan untuk penjualan dengan mereview setiap kolom untuk pengendalian terkait dan defisiensi signifikan dan menanyakan seperti apa kemungkinan bahwa suatu kesalahan penyajian material tidak akan dapat dicegah atau dideteksi. Dalam hal tertentu, manajemen dapat memperbaiki kelemahan dan kelemahan material sebelum auditor melakukan pengujian signifikan yang bisa menyebabkan pengurangan dalam risiko. Selanjutnya ada pengomunikasian kepada pihak yang bersangkutan dengan tata kelola dan kepada manajemen. Auditor harus menentukan apakah berdasarkan pekerjaan audit yang telah dilakukan, auditor telah mengidentifikasi satu atau lebih defisiensi dalam pengendalian internal. Jika auditor telah mengidentifikasi satu atau lebih defisiensi, auditor harus menentukan berdasarkan pekerjaan audit yang telah dilakukan. Selanjutnya ada komunikasi kepada pihak yang bersangkutan dengan tata kelola. SA 265.9 menetapkan sebagai berikut. Auditor harus mengomunikasikan secara tertulis tentang defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang diidentifikasi selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu. Auditor dalam mengomunikasikan defisiensi signifikan dalam pengendalian internal secara tertulis harus menyertakan tentang SA 265.11, yaitu yang pertama ada deskripsi tentang penjelasan dampak potensial atas defisiensi tersebut. Yang kedua, ada informasi yang cukup untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen dalam memahami konteks komunikasi tersebut. Selanjutnya ada komunikasi kepada manajemen. Auditor juga harus mengomunikasikan kepada manajemen pada tingkat tanggung jawab yang tepat secara tepat waktu. SA 265.10.
Secara tertulis, defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang oleh auditor telah dikomunikasikan atas tata kelola, kecuali jika hal itu tidak tepat untuk dikomunikasikan secara langsung. Yang kedua, ada defisiensi lain dalam pengendalian internal yang diidentifikasi selama audit yang belum dikonfirmasi oleh pihak lain kepada manajemen dan yang menurut pertimbangan profesional auditor. Yang selanjutnya ada pengujian pengendalian. Hasil penilaian resiko harus direspon oleh auditor baik pada tingkat laporan keuangan maupun pada tingkat asersi. Sehubungan dengan standar audit SA 330.6 menetapkan sebagai berikut. Auditor harus merancang dan mengimplementasikan prosedur-prosedur audit lebih lanjut yang sifat, saat, dan luasnya didasarkan pada dan merupakan respon terhadap kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat asersi. Selanjutnya ada perancangan dan pelaksanaan pengujian pengendalian. Penilaian resiko pengendalian harus dilakukan auditor dengan mempertimbangkan baik rancangan maupun pelaksanaan atau pengoperasian pengendalian untuk menilai apakah pengendalian tersebut bisa efektif di dalam memenuhi tujuan audit tertentu. Auditor harus merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terhadap efektivitas operasi pengendalian yang relevan jika penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi mencakup suatu harapan bahwa pengendalian beroperasi secara efektif. Yang kedua, ada prosedur substantif yang tidak dapat memberikan bukti audit yang cukup yang tepat pada tingkat asersi. Selanjutnya ada pengujian atas pengendalian yang dilaksanakan hanya untuk pengendalian yang auditor yakini tepat dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan penyajian material atas suatu asersi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada prosedur-prosedur pengujian pengendalian. Pengevaluasian atas rancangan suatu pengendalian melibatkan pertimbangan atas apakah pengendalian tersebut baik secara individu maupun bersama, dan apakah dengan pengendalian lain tersebut dapat secara efektif mencegah atau mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan penyajian material. Implementasi suatu pengendalian berarti bahwa pengendalian tersebut ada dan digunakan oleh entitas. Penilaian terhadap pengimplementasian suatu pengendalian yang tidak efektif kurang bermakna. Oleh karena itu, pertimbangan atas rancangan suatu pengendalian harus dilakukan terlebih dahulu. Prosedur penilaian risiko untuk memperoleh bukti audit tentang rancangan dan implementasi pengendalian yang relevan dapat mencakup yang pertama, meminta keterangan dari personel entitas yang sesuai. Meskipun pengajuan pertanyaan bukanlah sumber bukti yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi tentang efektivitas pengendalian internal, tetapi prosedur ini masih bisa digunakan. Contohnya di sini, untuk memastikan bahwa personel yang tidak berwenang bisa melakukan akses file komputer, auditor bisa mengajukan pertanyaan kepada petugas yang berkewajiban mengawasi komputer library dan kepada petugas yang berkewajiban menjaga keamanan akses ke komputer melalui password. Yang kedua, menginspeksi dokumen dan laporan. Banyak pengendalian meninggalkan jejak bukti dokumen yang jelas dan dapat digunakan untuk menguji pengendalian. Di sini auditor dapat menguji pengendalian dengan memeriksa dokumen-dokumen untuk mendapatkan keyakinan bahwa dokumen tersebut lengkap dan cocok satu sama lain dan tanda tangan atau paraf yang diperlukan sudah tercantum. Yang ketiga, mengamati penerapan pengendalian tertentu. Sejumlah pengendalian tertentu tidak meninggalkan jejak bukti, yang berarti tidak mungkin dilakukannya pemeriksaan bukti bahwa pengendalian telah dilaksanakan. Contohnya, pemisahan tugas yang harus terwujud dengan adanya orang tertentu yang melaksanakan tugas tertentu. Biasanya tidak disertai dokumen yang terpisah. Untuk pengendalian yang tidak meninggalkan bukti seperti ini, biasanya auditor melakukan pengamatan langsung atau observasi terhadap penerapan pengendalian pada berbagai titik selama proses audit. Yang keempat, melakukan pelaksanaan ulang prosedur klien.
Ada aktivitas pengendalian yang disertai dengan dokumen dan catatan, tetapi isinya tidak memadai untuk tujuan auditor dalam menetapkan apakah pengendalian telah berjalan secara efektif. Contohnya, harga dalam faktur penjualan telah diperoleh dari daftar harga yang telah ditetapkan entitas, tetapi tidak ada indikasi bahwa pengendalian didokumentasikan dalam faktur penjualan. Dalam kondisi seperti ini, biasanya auditor melakukan prosedur pelaksanaan ulang aktivitas pengendalian untuk melihat apakah telah dicapai hasil yang sesuai. Misalnya dengan melakukan ulang prosedur dengan menelusur harga jual ke daftar harga resmi yang ditetapkan entitas yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Namun, apabila tidak ditemukan kesalahan, auditor bisa menyimpulkan bahwa prosedur telah berjalan sebagaimana dikehendaki. Permintaan keterangan saja tidak cukup untuk menguji efektivitas operasi pengendalian. Oleh karena itu, prosedur audit lain dilakukan dengan mengkombinasikan dengan permintaan keterangan. Oleh karena itu, permintaan keterangan yang dikombinasikan dengan inspeksi atau prosedur pelaksanaan ulang atau re-performance mungkin dapat menghasilkan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan keterangan dan observasi. Karena observasi hanya relevan pada waktu tertentu pada saat observasi tersebut dilakukan. Sifat pengendalian tertentu berdampak pada jenis prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit apakah pengendalian tersebut sudah beroperasi secara efektif. Misalnya, apabila efektivitas operasi dibuktikan dengan adanya dokumentasi auditor, mungkin dapat memutuskan untuk melakukan inspeksi untuk memperoleh bukti tentang efektivitas operasi tersebut. Namun, untuk pengendalian lainnya, kemungkinan dokumentasi tidak tersedia atau tidak relevan. Misalnya, dokumentasi atas operasi mungkin tidak ada untuk beberapa faktor dalam lingkungan pengendalian seperti penetapan wewenang dan tanggung jawab, atau untuk beberapa jenis aktivitas pengendalian, seperti aktivitas pengendalian yang dilakukan dengan komputer. Dalam situasi tersebut, bukti audit yang menyatakan efektivitas operasi dapat diperoleh melalui permintaan keterangan yang dikombinasikan dengan prosedur audit lainnya seperti observasi atau penggunaan teknik audit berbantuan komputer. Selanjutnya ada luas pengujian pengendalian. Luas pengujian pengendalian yang diterapkan tergantung pada penilaian awal risiko pengendalian. Apabila auditor menghendaki penilaian risiko pengendalian yang lebih rendah, maka diperlukan pengujian pengendalian yang lebih luas, baik dalam hal jumlah pengendalian yang diuji maupun luas pengujian untuk setiap pengendalian. Ketika dibutuhkan bukti audit yang lebih meyakinkan berkaitan dengan efektivitas pengendalian, adalah semestinya dilakukan dengan menambah pengujian atas pengendalian. Untuk meningkatkan keyakinan terhadap pengendalian, hal-hal yang juga dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan pengujian pengendalian mencakup berikut ini menurut standar audit 330.A28. Yang pertama, frekuensi dilakukannya pengendalian oleh entitas selama periode tersebut. Yang kedua, lamanya waktu selama periode audit yang di dalamnya auditor dapat mengandalkan efektivitas pengendalian operasi. Ketiga, tingkat penyimpangan yang diharapkan dari suatu pengendalian. Keempat, relevansi dan keandalan bukti audit yang diperoleh yang berkaitan dengan efektivitas operasi pengendalian tersebut pada tingkat asersi. Yang kelima, luasnya bukti audit yang diperoleh dari pengujian atas pengendalian lainnya terhadap asersi. Selanjutnya, saat pengujian pengendalian. Ketika auditor bermaksud untuk mengandalkan pada pengendalian, maka auditor harus menguji pengendalian tersebut untuk waktu tertentu atau sepanjang periode yang diaudit, tergantung pada situasi yang dihadapi seperti diuraikan di bawah ini, yaitu penggunaan bukti audit yang diperoleh selama periode interim. Standar audit 330.12 menetapkan sebagai berikut, jika auditor memperoleh bukti audit tentang efektivitas operasi pengendalian selama periode interim, maka auditor harus A. memperoleh bukti audit tentang perubahan signifikan atas pengendalian tersebut setelah tanggal periode interim tersebut, dan B. menentukan bukti audit tambahan yang harus diperoleh setelah periode interim sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.
Faktor relevan dalam menentukan bukti audit tambahan apa yang diperoleh tentang pengendalian yang dioperasikan selama periode sisa setelah suatu periode interim mencakup yang pertama, signifikansi risiko yang ditentukan atas kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Pengendalian khusus yang telah diuji selama periode interim dan perubahan penting atas pengendalian tersebut sejak pengendalian tersebut diuji, termasuk perubahan dalam sistem informasi, proses, dan karyawan. Yang kedua, tingkat bukti audit atas efektivitas operasi pengendalian tersebut diperoleh. Ketiga, lamanya sisa periode. Keempat, luas prosedur substantif lebih lanjut yang auditor ingin kurangi berdasarkan keyakinan auditor atas pengendalian. Yang kelima, lingkungan pengendalian. Bukti audit tambahan dapat diperoleh, misalnya dengan menambah pengujian pengendalian atas sisa periode atau menguji pemantauan oleh entitas terhadap pengendalian. Lalu, ada penggunaan bukti audit yang diperoleh dalam audit sebelumnya. Bukti audit yang diperoleh dari audit periode lalu dapat memberikan bukti audit ketika auditor melakukan prosedur audit untuk membuat pengajuan untuk audit periode kini. Misalnya, dalam audit periode lalu, auditor mungkin telah menentukan bahwa pengendalian otomatis sesuai dengan tujuannya. Di sini auditor dapat memperoleh bukti audit untuk menentukan apakah perubahan yang telah terjadi pada pengendalian otomatis di periode kini mempengaruhi fungsi efektivitas pengendalian tersebut sampai audit periode kini melalui misalnya permintaan keterangan dari manajemen dan melakukan inspeksi atas catatan perubahan untuk mengindikasikan pengendalian apa yang telah berubah. Pertimbangan terhadap bukti audit tentang perubahan ini dapat mendukung peningkatan atau pengurangan bukti audit yang harus diperoleh pada periode kini berkaitan dengan efektivitas operasi pengendalian. Dalam menentukan tepat atau tidaknya untuk menggunakan bukti audit tentang efektivitas operasi pengendalian yang diperoleh dalam audit sebelumnya, dan jika demikian, lamanya periode waktu yang mungkin telah berlalu sebelum pengujian ulang suatu pengendalian, auditor harus mempertimbangkan hal-hal berikut. A. Efektivitas unsur lain pengendalian internal, termasuk lingkungan pengendalian, pengawasan pengendalian oleh entitas, dan proses penilaian risiko oleh entitas. B. Risiko yang timbul dari karakteristik pengendalian, termasuk apakah pengendalian tersebut secara manual atau otomatis. C. Efektivitas pengendalian umum atas teknologi informasi. D. Efektivitas pengendalian dan penerapannya oleh entitas, termasuk sifat dan luas penyimpangan dalam pengendalian yang ditemukan dalam audit sebelumnya. Dan apakah ada perubahan karyawan yang secara signifikan berdampak terhadap pengendalian. Dalam hal terdapat perubahan kondisi, apakah tidak adanya perubahan dalam suatu pengendalian tertentu menimbulkan suatu resiko, dan F. Risiko kesalahan penyajian material dan tingkat kepercayaan terhadap pengendalian. Jika auditor merencanakan untuk menggunakan bukti audit dari audit sebelumnya yang berkaitan dengan efektivitas operasi pengendalian spesifik, auditor harus membuat hubungan yang berkelanjutan atas bukti tersebut dengan memperoleh bukti audit tentang apakah terdapat perubahan signifikan dalam pengendalian tersebut setelah audit periode lalu. Auditor harus memperoleh bukti dengan meminta keterangan yang dikombinasikan dengan pengamatan atau inspeksi untuk menegaskan pemahaman atas pengendalian spesifik tersebut. Dan A. Jika terdapat perubahan yang berdampak pada hubungan yang berkelanjutan atas bukti audit dari periode lalu, maka auditor harus menguji pengendalian tersebut dalam periode audit kini. Perubahan dapat mempengaruhi bukti audit yang diperoleh dalam audit sebelumnya, seperti kemungkinan tidak lagi sebagai dasar untuk diandalkan secara berkelanjutan. B. Jika tidak terjadi perubahan seperti tersebut di atas, maka auditor harus menguji pengendalian tersebut paling tidak sekali setiap 3 kali audit. Dan harus menguji beberapa pengendalian setiap kali audit untuk menghindari kemungkinan pengujian atas semua pengendalian yang auditor ingin andalkan dalam suatu periode audit tertentu tanpa menguji pengendalian tersebut
periode audit kemarin. Keputusan auditor mengenai apakah akan mengandalkan pada bukti audit yang diperoleh dari audit periode lalu untuk A. Pengendalian yang belum berubah sejak terakhir kali diuji, dan B. Pengendalian yang bukan merupakan pengendalian yang suatu resiko signifikan. Merupakan suatu pertimbangan yang profesional. Di samping itu, jeda waktu untuk pengujian kembali pengendalian tersebut disyaratkan oleh standar audit untuk dilakukan sekurang-kurangnya sekali setiap kali audit seperti telah disebutkan di atas. Secara umum, makin tinggi risiko kesalahan penyajian material atau semakin besar kepercayaan yang diandalkan pada pengendalian, maka makin pendek jeda waktu untuk pengujian kembali. Faktor yang dapat mengurangi periode pengujian kembali pengendalian atau mengakibatkan tidak diandalkannya bukti audit yang diperoleh dalam audit periode lalu mencakup hal-hal berikut ini. Pertama, suatu defisiensi dalam lingkungan pengendalian. Kedua, defisiensi dalam pemantauan pengendalian. Ketiga, adanya unsur proses manual yang signifikan dalam pengendalian relevan tersebut. Keempat, pergantian karyawan yang berdampak signifikan terhadap aplikasi pengendalian. Kelima, perubahan kondisi yang menunjukkan perlunya perubahan dalam pengendalian. Dan yang keenam, defisiensi dalam pengendalian umum teknologi informasi. Pengendalian atas risiko signifikan. Jika auditor merencanakan untuk mengandalkan pengendalian terhadap suatu risiko yang auditor telah tentukan sebagai risiko signifikan, maka auditor harus menguji pengendalian tersebut dalam periode sekarang. Selanjutnya ada penilaian terhadap efektivitas operasi pengendalian. Kesalahan penyajian material yang diidentifikasi oleh prosedur audit merupakan indikator yang kuat dan akan adanya defisiensi signifikan dalam pengendalian internal. Jika telah terdeteksi penyimpangan atas pengendalian yang auditor ingin andalkan, maka auditor harus meminta keterangan secara khusus untuk memahami hal tersebut dan dampak potensialnya, serta harus menentukan apakah A. Pengujian pengendalian yang telah dilakukan memberikan suatu dasar yang tepat bagi auditor untuk mengandalkan pada pengendalian tersebut. B. Tambahan pengujian pengendalian diperlukan. Atau C. Risiko potensial kesalahan penyajian yang perlu direspons dengan menggunakan prosedur substantif. Apabila hasil pengujian pengendalian mendukung rancangan dan pelaksanaan pengendalian sebagaimana diharapkan, maka auditor akan menggunakan penetapan risiko pengendalian yang sama sebagaimana ditetapkan di awal. Namun, apabila pengujian pengendalian menunjukkan bahwa pengendalian tidak berjalan dengan efektif, maka risiko pengendalian yang telah ditetapkan harus dipertimbangkan kembali. Sebagai contoh, misalkan pengujian menunjukkan bahwa penerapan suatu pengendalian tidak berjalan sepenuhnya sepanjang tahun yang diaudit atau orang yang menerapkannya sering melakukan kesalahan penyajian. Dalam situasi demikian, auditor akan menggunakan penilaian risiko pengendalian yang lebih tinggi kecuali bila terdapat pengendalian pengganti yang berjalan efektif. Memutuskan rencana risiko deteksi dan merancang pengujian substantif. Di sini kita memusatkan perhatian pada bagaimana auditor menetapkan risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit dan mendukung penilaian risiko pengendalian dengan pengujian pengendalian. Auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menetapkan rencana risiko deteksi dan pengujian substantif yang bersangkutan untuk audit laporan keuangan. Auditor melakukan hal ini dengan mengaitkan penilaian risiko pengendalian dengan tujuan audit saldo untuk akun-akun yang dipengaruhi oleh jenis-jenis transaksi utama, dan keempat, tujuan penyajian dan pengungkapan. Tingkat risiko deteksi yang tepat untuk setiap tujuan audit saldo selanjutnya ditentukan dengan menggunakan model risiko audit.
Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.